Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan mesin kipas angin merek Miyako. Di sini keluhannya mati total, katanya mati total, alias tidak mau berputar. Pertama-tama saya cek uh, untuk bagian kapasitor di sini menyambung. Namun untuk memperjelas lagi, saya cek lagi pakai multitester apakah di sini menyambung atau tidak. Oke, kita siapkan multitesternya. Setelah itu kita coba untuk multitesternya dulu apakah menyambung atau tidak. Itu menyambung. Setelah itu baru kita cek di bagian kapasitor. Itu menyambung tapi naik turun. Naik ketika digoyang kabel-kabelnya, turun mau naik. Naiknya cuma separuh, tidak full. Berarti kemungkinan ada permasalahan di lilitan itu. Turun lagi, naik lagi. Ketika digoyang-goyang kabelnya baru naik. Digoyang-goyang lagi kadang turun. Berarti di situ bagian sambungan ke kapasitor itu. Ke bagian kapasitor sudah tidak bagus atau mungkin terjadi korosi. Jadi permasalahannya itu pasti di bagian lilitan yang ada di dinamo ini. Jadi dinamo ini harus kita bongkar, cek di bagian lilitan sambungan ke kabel pasti korosi. Yuk. Oke, kita bongkar dalamnya untuk mengetahui apakah ini kipas ini mati total, penyebabnya itu karena korosi atau karena putus. Karena kalau karena putus itu tetap kita harus cari putusnya di mana. Kalau korosi kita cuma bisa tinggal sambung ulang. Karena di sini saya cek di bagian as, itu tidak ada seret. Nah, kalau seandainya seret, ya biasanya itu starting akan dikena juga atau bisa disebabkan korosi. Karena sudah seret, saya cek kapasitor sudah bagus juga. Terus permasalahannya ini katanya pelan, tidak mau mutar kencang. Nah, setelah dicoba sama orangnya diganti kapasitornya tetap. Saya cek juga tetap nyambung, kadang tidak, kadang iya. Nah itu setelah dibongkar kayak gitu semua, kabel-kabel lepaskan pelan-pelan. Setelah dilepaskan kita singkirkan bagian yang tidak dibutuhkan dulu. Kita cek di bagian lilitan, di sambungan antara lilitan sama kabel. Nah, dicek di bagian situ. Nah, di situ sudah pernah diservis mungkin sebelumnya. Nah, itu di bagian fuse sudah disambung langsung, sudah dipelintir. Kalau dilihat tanda-tandanya ini sudah pernah diperbaiki, makanya di sini untuk kabel yang sitrum langsung itu masih connect, masih nyambung. Yuk kita lepas. Setelah itu kita lepas bagian bagian pengikatnya. Setelah itu kita copot semuanya, bungkusnya kita lihat satu-satu. Namun di situ karena fuse sudah dipelintir atau disatukan atau dilangsungkan, maka tidak usah diobok-obok lagi. Saya lihat itu di bagian starting aman-aman saja, tidak ada yang korosi untuk sitrum langsungnya. Setelah itu kita cek satu-satu. Di bagian speed juga kita cek, tapi kita bukanya harus pelan-pelan. Nah, setelah itu baru apabila ada korosi berarti itu penyebabnya. Kalau tidak bisa dilepas, kita bakar sedikit. Kita bakar biar kenapa? Biar lembek untuk bungkusnya, karena itu sudah keras. Dan setelah dilihat sudah bisa dibuka, kita cek. Dan di situ
untuk bagian sambungan juga normal, juga tidak ada korosi, bagus juga, aman. Satunya juga bagus, kayaknya bagus juga, kuat masih. Saya lihat itu masih kuat untuk sambungan yang itu. Kemungkinan ini di bagian kapasitor satunya. Oh, itu sudah terlihat jelas di bagian itu ada korosi. Sudah copot, tidak mau tidak bisa nyambung kembali. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan bagian starting turun naik ketika di multitester, dicek pakai multitester. Dan setelah itu kita bakar, kita buang, kelupas kulitnya, buang kerok sedikit kulitnya untuk pembungkus luar. Setelah itu kita cek apakah menyambung atau tidak di bagian kapasitor. Kalau menyambung, penyebabnya berarti yaitu tidak ada penyebab yang lain kalau sudah menyambung. Oke, kita cek tuh, multitester bagus. Setelah itu kita cari di bagian kapasitor tuh sudah menyambung. Lihat jarum dulu, sudah menyambung, kuat, jadi tidak turun. Walaupun digoyang tidak akan turun. Jadi permasalahannya ini sudah jelas berada di kabel yang korosi, itu di bagian kapasitor yang satunya yang korosi. Jadi kipas ini mati total disebabkan karena korosi. Setelah itu kita sambung ulang di bagian kapasitornya, kita selipkan di dalam biar tambah kuat, di pelintir. Setelah itu baru kita solder untuk memperkuat ikatan antara tembaga dengan kabel biar tidak terlalu cepat terjadinya korosi. Karena apabila di pelintir pasti bisa juga tahan, ya tetap tahan, tapi tidak setahan di solder karena sambungan solder itu sangat kuat. Jadi lebih bagus di solder. Ratakan semuanya soldernya biar bagus. Oke, setelah disolder kita masukkan kembali untuk pembungkusnya. Untuk pembungkusnya jangan, nggak usah ambil yang lain, ambil yang tadi yang memang asli dari kipasnya atau pembungkus aslinya, karena ini memang kuat untuk pembungkusnya. Kita masukkan satu-satu. Kalau sekiranya ada yang keropos kita cek, kalau bagus kita lanjut pasang. Kalau keras, untuk pembungkusnya kita bakar sedikit, kita lunakkan supaya bisa dimasukkan. Terus pasang semuanya untuk pembungkus. Namun sebelum kita potong, karena di sini sudah dipelintir, kemungkinan fuse ini mati. Namun saya coba cek dulu apakah jelas ini fuse mati atau tidak pakai multitester. Kita cek, kalau nyambung berarti ini fuse masih hidup. Oh, ternyata nyambung. Berarti kemungkinan ini tukang servis sebelumnya atau teknisi sebelumnya kemungkinan dikira fuse-nya yang rusak, atau mungkin dari yang membongkar lah. Yang membongkar pertama itu kemungkinan karena mati total atau pelan, pas mati dikira fuse sudah tidak bagus, jadi di pelintir kayak gitu, agar harapan mungkin bisa menyala dengan normal. Namun ini kan permasalahannya di
sambungan kabel dengan tembaga yang korosi. Jadi tidak akan berpengaruh pada sikring atau fuse. Apabila korosi, fuse tetap aman. Namun apabila ada penyebab lain seperti ada konslet atau apa, itu fuse yang akan mati, atau melebihi panas fuse akan mati. Di sini kan penyebabnya karena korosi. Dan setelah itu kita rapikan kembali, pasang kembali semuanya, diikat kembali, disatukan semuanya, kita rapikan biar tidak gampang putus lagi dan kelihatannya bagus kembali kayak tokonya. Haha. Diikat pakai tali tis. Di sini namanya tali tis. Nggak tahu di daerah kalian. Kalau di daerah kalian mungkin beda nama, karena beda daerah, beda bahasa, kadang beda nama. Kita ikat pakai tali tis kayak gitu, serapi mungkin. Kalau 2 kurang, kita tambah lagi. Intinya serapi mungkin agar ikatannya kuat, tidak mudah berantakan lagi ketika melebihi panas nanti. Ketika panas, karena biasanya pasti ada putusnya. Mungkin kalau putus satu bisa ada cadangan kan gitu. Jadi kita ikat banyak-banyak. Dan lebihnya yang di depan itu yang tidak terpakai kita buang biar tidak mengganggu pada rumah mesinnya atau rumah dinamonya. Dan setelah itu kita bersihkan, kita cek lagi, cross check, baru kita masukkan kepada bungkus atau casing mesin kipas anginnya. Kepada casingnya kembalikan pada tempat semula, masukkan kabelnya ke tempatnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam, seperti itu, satukan pelan-pelan. Awas lilitannya, takut sampai ada yang rusak, ada yang putus. Pelan-pelan, santai. Nah, setelah itu kita masukkan yang depan. Kita pindahkan dulu untuk tatakannya. Masukkan yang depan. Setelah dimasukkan kayak gitu, baru kita ketok sedikit. Untuk apa? Untuk mempresisikan. Setelah itu kita pasang untuk bagian bautnya. Bautnya di sini tinggal 2, sebenarnya 4. Mungkin di teknisi sebelumnya dibuanglah atau tidak dipasang oleh teknisi sebelumnya. Jadi umurnya ini cuma tinggal 2. Jadi kita pasang, kalau cuma tinggal 2 kita pasang berseberangan, pojok ketemu pojok, jangan di pinggir-pinggir semua, pojok ketemu pojok. Karena kenapa? Biar presisi. Bisa 2 dipasang, asalkan silang menyilang, pojok ketemu pojok, jadi bisa presisi. Nah, setelah itu kita pakai tang untuk membantu memperkuat murnya. Maaf kameranya kena sentuhan, saking konsentrasinya ini. Saking konsentrasinya dalam memperbaiki, kena senggol sedikit. Setelah itu kita ketok. Untuk apa tujuan ketok itu? Untuk mempresisikan as, karena takut lahar bengkok sedikit. Jadi kalau nggak diketok tidak akan presisi. Kita ketok biar presisi. Setelah itu kita coba apakah kipas ini sudah normal apa tidak. Kita kelupas dulu bungkusnya. Kita ambil bagian, kalau merek Miyako, ingat untuk catatan bagi teman-teman, kalau merek Miyako tetap warna biru kap untuk bagian sitrum langsung, untuk sambung langsung ke sitrum bagian biru, jangan lupa.
Jadi untuk bagian kapasitor kita juga kelupas, kita pasangin kapasitor, nanti kita kerok dulu karena di situ kayaknya banyak korosi di bagian kabelnya. Dan setelah itu kita ambilkan kapasitor untuk mencobanya. Pasang di bagian kabel kapasitor, kita pasang. Setelah itu kita ambil yang speed, kita coba ambil speed nomor 3 untuk dicoba. Ambil speed nomor 3 dengan warna biru. Nah, ambil speed nomor 3 dan warna biru. Setelah itu kita coba lihat di bagian as, mutar atau tidak. Perhatikan asnya mutar apa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah mutar. Tuh lihat, sudah mutar. Berarti kipas ini sudah berhasil untuk diperbaiki. Jadi permasalahan ini jelas terjadi kelambatan dalam proses berputarnya itu karena adanya korosi, dan akibatnya setelah lambat akhirnya mati total. Mati total itu bukan karena fuse, ternyata karena korosi di bagian lilitan sambungan ke kabel. Jadi apabila teman-teman mengalami hal seperti itu, lambat tapi dilihat untuk bagian asnya bagus, enteng, tidak seret, maka ceklah di bagian kapasitor. Kalau kapasitor juga tetap diganti, tetap tidak bagus, cek di bagian lilitan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.